Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuri Istifadilah Agus Purnomo Haji, Sarjana Filsafat Islam, Sarjana Pendidikan. Saya guru Madrasah Aliyah Nuswari Sekolah Lokal dan saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 LPTK YECU Pejan Lebong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran terkait dengan materi kelas 10 Akidah Akhlak, materi keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, salam sehat, salam hangat untuk kalian semua. Semoga pada hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, kali ini Pak Guru mau memberikan atau mau memahami bersama terkait dengan materi pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Materi yang akan dipahami bareng-bareng ya bersama Pak Guru, bersama anak-anakku sayang, yaitu materi terkait dengan keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru. Oke, yuk kita bareng-bareng. Sebelum masuki materi pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa agar dapat mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan pembelajaran yang kita laksanakan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku yang saya sayangi, sebelum memasuki tahap pembelajaran, sebelumnya ada link absen kehadiran yang sudah disiapkan oleh Pak Guru. Silahkan kalian isi absen pada link yang sudah dipersiapkan. Sudah semua? Oke, ya. Kalau sudah, kita perlu lihat. Yuk kita bersama-sama renungkan. Yang pertama, apakah kalian mempunyai orang tua? Yang kedua, apakah mereka masih hidup? Pak. Nah, yang ketiga, bayangkan jika orang tua yang kita sayangi sudah meninggal. Yang selanjutnya, apa yang sudah kita lakukan untuk kebahagiaan orang tua kita? Dan berikutnya, bagaimana sikap kita kepada orang tua selama ini? Dari beberapa pernyataan yang ditulis di slide layar tersebut perlu dipahami sama anak-anak sayang. Yang pertama terkait dengan orang tua kita, ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk bagian orang tua? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang baik untuk orang tua? Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua? Ya kan? Bagaimana sikap kita terhadap orang tua selama ini? Apakah sudah menjadi anak yang soleh, solihah? Nah, maka dari itu perlu atau pentingnya memahami keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya pada kompetisi dasar dan tujuan yang akan dilaksanakan, yang pertama menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami keutamaan dan adab berbakti terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah dalil naqli tentang perintah berbakti terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, merinci adab berbakti kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, dapat menguraikan keutamaan apa yang didapat
apabila anak-anak itu berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, itu tujuan pembelajaran dan kompetisi dasar. Yang selanjutnya bisa kita lihat peta konsep yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ada 3 materi, yaitu terkait dengan menghormati orang tua dan guru, yaitu adab, dalil nakli, dan keutamaan. Bisa dilanjut anak-anak? Bisa, Pak. Oke, masih semangat ya? Masih. Ya, semangat. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, yuk kita amati beberapa gambar di bawah ini. Ayo kita amati, coba ada 4 gambar. Silahkan kalian amati. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan nah, setelah kalian amati, gambar pertama itu lihat ada orang tua yang sedang memberikan pembelajaran kepada anaknya. Ada orang tua yang mengantarkan anaknya dengan senang untuk mengikuti acara jambore pramuka. Ada orang tua yang berkorban demi anaknya untuk bisa bersekolah. Yang gambar ini ada anak, balasan dari orang tua, balasan dari anak untuk berbakti kepada orang tua. Oke, yang selanjutnya setelah memperhatikan gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan dari gambar-gambar tersebut? Coba, Laya Atia. Iya, Pak. Iya, bagaimana kamu menanggapi gambar-gambar tersebut terkait dengan pengorbanan orang tua, terkait dengan kasih sayang orang tua? Bagaimana kamu menanggapi gambar tersebut? Ya, dari gambar pertama, dapat disimpulkan bahwa kita harus merawat orang tua kita. Kita harus merawat orang tua kita sebagaimana orang tua kita merawat kita pada masa kecil. Ya, bagus. Jadi kita Terus? dewasa. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk ke beberapa materi. Jadi gambar-gambar tersebut menjelaskan tentang bagaimana kita harus menghormati orang tua, bagaimana kita memahami orang tua kita, bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita. Nah, pada slide selanjutnya, Pak Zuri akan menjelaskan tentang definisi orang tua. Apa sih orang tua itu? Yang dinamakan orang tua itu seperti apa? Nah, dalam bentuknya, ayo kita pahami bareng-bareng. Makna orang tua itu dapat kita lihat. Yang pertama, biologis. Ya, biologis itu berarti orang tua kandung kita, ayah dan ibu. Nah, yang kedua ada non biologis, orang di luar orang tua kandung. Nah, non biologis ini bisa dikatakan orang yang punya pengaruh dalam kehidupan kita, ya. Orang yang punya pengaruh dalam kehidupan kita. Bisa bentuknya orang yang lebih tua dari kita terkait dengan umur, ya. Bisa bentuknya orang yang memberikan ilmu kepada kita, ya. Jadi bisa dipahami yang namanya orang tua itu ada biologis dan non biologis. Yang biologis adalah orang tua kita, yang non biologis itu sifatnya yang punya pengaruh terhadap kehidupan kita. Itu anak-anak. Yang selanjutnya, slide selanjutnya perlu kita pahami juga. Nah, ini adalah dalil nakli tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua. Itu terdapat dalam Al-Isra ayat 23-24. Nah, Faiza tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Nah, ya.
Ya, terima kasih, suara yang bagus dan pembacaan yang bagus pula. Nah, ini adalah dalil nakli terkait perintah Allah untuk kita berbakti kepada orang tua yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, artinya apa? Kita lihat yang pertama, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah atau dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Pada ayat ini terdapat doa, doa kepada orang tua. Ada yang bisa atau ada yang bisa hafal atau yang bisa melakukan ucapan doa kepada orang tua? Ya, Mbak Anis, doa untuk mendoakan orang tua bagaimana? Doa kepada orang tua. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, betul. Nah, itu adalah doa kita kepada orang tua. Minta ampunan, untuk bisa minta ampunan, terus agar bisa dikasihi oleh Allah SWT sebagaimana orang tua kita menyayangi kita pada waktu kecil. Ya, yang selanjutnya perlu kita lihat, apa sih sebabnya Allah itu memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua? Yang pertama, karena orang tua itu telah berkorban demi anak. Ya. Yang kedua, karena kasih sayang yang diberikan orang tua. Yang ketiga, anak merupakan belahan jiwa orang tua. Ya. Jadi orang tua itu tidak mau melihat anaknya sakit. Orang tua itu tidak mau melihat anaknya tidak makan. Makanya dikatakan anak merupakan belahan jiwa. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua. Nah, bagaimana caranya kita untuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, tunduk dan patuh kepada orang tua. Ya, dilarang berkata kasar, berbuat baik, berusaha menyenangkan orang tua, dan berusaha menghindari hal-hal yang menyusahkan orang tua. Yang lanjutnya, tidak durhaka kepada orang tua, bersikap santun, dan senantiasa mendoakan orang tua. Itu tadi adalah cara kita berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya, nah, apa sih hikmahnya? Apa sih keutamaannya berbakti kepada orang tua? Ya, yang pertama, dibukakan pintu surga. Kalau perintah Allah itu dijalankan, maka hadiahnya adalah pintu surga. Yang kedua, lebih utama daripada jihad di jalan Allah, mendapatkan ridha Allah, ya, mendapatkan ridha, karena ridha Allah itu ada ridhonya orang tua. Yang selanjutnya, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, selanjutnya untuk kaitannya dengan adab menghormati guru, ini ada beberapa dalil nakli tentang menghormati guru dari hadis riwayat Ahmad, laisa minna malam yajil kabirona wa yarham shaghirona wa ya'rif li alimina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Inilah dalil nakli atau hadis yang menjelaskan perintah kita untuk menghormati seorang guru. Nah, pertanyaannya, why? Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati seorang guru? Kenapa kita harus menghormati seorang guru? Ya, karena guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Guru merupakan orang tua kedua, dan guru adalah orang yang berjasa dalam keilmuan yang berguna dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkan salam. Perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran,
mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, senantiasa menjaga nama baik guru, dan mengunjungi guru jika ia sedang sakit, tetap mengakui sebagai guru walaupun sudah lulus, patuh terhadap tata tertib sekolah. Nah, ini adalah cara kita menghargai atau menghormati seorang. Nah, keutamanya apa? Kalau kita berbakti pada guru, yang pertama, mudah menerima pelajaran. Selanjutnya, mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini yang terpenting. Karena bagaimanapun ilmu yang kita dapat, kalau tidak bermanfaat, maka tidak akan punya imbas dalam kehidupan. Yang selanjutnya, kelak dapat menjadi orang yang berhebat dan bermartabat, diangkat derajatnya oleh Allah, terus hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, dan cahaya ilmu masuk. Berkah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini, kesimpulannya adalah, atau quote dari penutup, kewajiban seorang anak untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru merupakan perintah Allah, agar seorang anak mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhirat. Oke, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kesimpulan terakhir, barangkali ada anak-anakku yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran ini terkait dengan keutamaan dan adab kepada orang tua. Monggo, Mbak Anis. Mbak Anis. Pak, ya. Ya, silakan. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Jadi perintah untuk menghormati guru dan orang tua itu perintah langsung dari Allah. Ya. Terus caranya bagaimana? Dan juga tidak berkata kasar. Ya. Terus patuh kepada perintahnya selagi perintahnya tidak maksiat. Ya. Terus ya, itu betul yang dikatakan Mbak Anis Sudatin. Dan jangan lupa kalian selalu mendoakan orang tua, mendoakan guru setelah sholat 5 waktu. Ya, selanjutnya kita lakukan untuk evaluasi pada pelajaran kali ini. Ada link evaluasi pelajaran yang bisa kalian lihat. Nanti silahkan kalian lakukan evaluasi. Di situ ada penilaian diri, penilaian kognitif, dan penilaian keterampilan. Ya, itu saja pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.